Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Tidak terasa kita sudah sampai di Ramadan yang ke-9. Mudah-mudahan puasa kita lancar sampai akhir menjelang kemenangan. Perintah puasa sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini menunjukkan bahwa puasa tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari itu, fadilah dan keutamaan yang diberikan kepada orang-orang yang berpuasa telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa keutamaan yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, menghapus dosa-dosa yang telah lalu, sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Yang kedua, mendapat pahala yang berlipat ganda, karena setiap amal kebaikan di bulan Ramadan memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, puasa sebagai perisai dari perbuatan buruk, sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah berkata-kata kotor dan jangan pula bertindak bodoh. Jika ada seseorang yang mencelanya atau mengganggunya, hendaklah mengucapkan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Dengan demikian, puasa membentuk pribadi yang lebih sabar dan bertakwa. Yang keempat, mendapat keberkahan. Keberkahan ini kita dapatkan ketika makan sahur dan ketika berbuka, sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, makan sahurlah kalian, karena pada makan sahur itu terdapat keberkahan, dan orang-orang itu senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Yang kelima, masuk surga melalui pintu Ar-Royan. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, sesungguhnya di surga ada pintu yang dinamakan Ar-Royan. Orang-orang yang berpuasa di hari kiamat masuk dari pintu itu. Tidak dibolehkan seorang pun memasukinya selain mereka. Lalu dikatakan, di mana orang-orang yang berpuasa? Mereka pun bangkit. Tidak ada seorang pun yang masuk kecuali dari mereka. Ketika mereka telah masuk, pintunya ditutup dan tidak seorang pun masuk lagi. Yang keenam, mendapat syafaat di hari kiamat. Puasa akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang penuh keikhlasan dalam menjalaninya. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, amalan puasa dan membaca Al-Quran akan memberi syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Puasa berkata, wahai Rob, aku telah menahannya dari makan dan syahwat di siang hari, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Dan Al-Quran berkata, aku menahannya dari tidur di waktu malam, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Maka keduanya pun diizinkan memberikan syafaat. Dengan demikian, puasa Ramadan tidak hanya memberikan manfaat di dunia saja, tetapi juga memberikan pertolongan di akhirat kelak. Mari kita menjalankan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan, keimanan, dan ketakwaan, agar kita bisa meraih berbagai keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.